Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ganti yang kali ini akan membahas tentang larutan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam video nanti ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan dan dikumpulkan di Google Classroom maksimal jam 12 siang ini ya. Jadi ada tugas nanti di videonya yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal hari ini jam 12 di Google Classroom ya. Jadi silahkan disimak videonya baik-baik. Nah, sebelum kita membahas tentang larutan, silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di layar ya. Yang pertama itu adalah gambar air dicampur dengan gula. Nah, ini gambarnya. Yang kedua itu adalah gambar santan. Tahu kan cara membuat santan ya? Jadi buah kelapa diperes sama air. Yang ketiga itu adalah gambar pasir yang dimasukkan dicampur dalam air. Nah, ini. Perhatikan baik-baik 3 gambar ini. Nah, nanti tugas pertamanya yaitu kalian cermati ini, kira-kira apa perbedaannya, silahkan dijelaskan. Jadi tugas pertama yaitu kalian cermati 3 gambar ini, kemudian kalian jelaskan perbedaannya. Nah, paham ya? Nah, kita lanjut. Sebelum masuk ke dalam materi larutan, kita membahas larutan, silahkan diperhatikan dulu ya. Kita membahas tentang sistem dispersi. Nah, apa sih sistem dispersi? Gitu. 3 gambar tadi itu berhubungan dengan sistem dispersi. Nah, bila ada suatu zat dicampurkan dengan zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Jadi, ada penyebaran secara merata dari satu zat ke zat lain. Jadi misalnya tadi ada gula sama air. Kita masukkan gula ke dalam air, kita aduk-aduk, nanti gulanya akan tersebar secara merata. Begitu pula dengan pasir. Ketika kamu ngambil pasir, kamu masukkan ke air, diaduk, itu akan tersebar secara merata. Meskipun nanti pasirnya itu ada yang rendah. Paham ya? Jadi apabila ada suatu zat dicampurkan dengan zat lain, nah, kalau yang tadi itu adalah air sama gula dicampurkan ke dalam air, pasir dicampurkan ke dalam air, terus santan. Nah, itu maka akan terjadi penyebaran secara dari zat tersebut ke dalam zat yang lain. Itu yang dinamakan sebagai sistem dispersi. Ya. Jadi sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi, ya, campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Ya. Nah, fase terdispersi, kalau kita melihat gula tadi, fase terdispersinya adalah gulanya, jadi zat terlarutnya. Sedangkan medium pendispersinya adalah pelarutnya, yaitu airnya. Paham ya? Jadi sistem dispersi itu terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi.
fasa terdispersi itu adalah zat terlarutnya, kalau medium pendispersi adalah pelarutnya, di mana ketika dicampur maka mereka akan bercampur secara merata. Itu namanya sistem dispersi. Tugas 2. Nah, tugas 2 sekarang yaitu sebutkan dan jelaskan sistem dispersi. Jadi sistem dispersi itu ada apa aja? Dispersi apa, dan apa, kan gitu ya. Nah, itu silahkan kalian jelaskan. Sama, nanti dikumpulkan juga jadi satu dengan tugas 1, kumpulkan di Google Classroom maksimal jam ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke larutan. Larutan itu masuk ke dalam sistem dispersi. Silakan kalian perhatikan video berikut. Jadi ini Bu Kanti memasukkan gula ke dalam air. Kemudian gula tersebut diaduk. Ya, kalian bisa lihat gula akan bercampur secara merata. Mereka gulanya akan tersebar secara merata di dalam air. Nah, ini merupakan sistem dispersi. Ada zat terlarutnya yaitu gula dan ada pelarutnya yaitu air. Ya. Nah, larutan, sistem dispersi seperti ini disebut larutan. Jadi larutan adalah campuran homogen. Kamu bisa lihat itu gulanya itu larut. Ya. Tidak bisa dibedakan mana gula mana air. Itu namanya larut. Jadi larutan adalah campuran homogen. Homogen itu sama. 2 atau lebih zat murni yang memiliki komposisi seragam dan stabil. Maksudnya ini kamu diemin begini, dia tidak akan menjadi gula dengan air lagi. Beda kayak kita misalkan mencampur antara pasir dengan air, maka pasirnya nanti akan bisa ada yang mengendap, itu namanya tidak stabil. Ya. Jadi larutan itu adalah campuran homogen. Homogen itu berarti sama, tidak bisa dibedakan mana gula mana air. Ya, jadi campuran homogen 2 atau lebih zat murni yang memiliki komposisi seragam dan stabil. Campuran homogen, ini larutan, campuran homogen 2 atau lebih zat murni yang memiliki komposisi seragam dan stabil. Nah, kalau tadi di sistem dispersi itu kan ada fasa terdispersi dan medium pendispersi. Nah, sama ini fasa terdispersinya adalah gula, medium pendispersinya adalah air. Nah, larutan, ya, dalam larutan dikenal istilah solvent dan solut, di mana solvent itu adalah pelarutnya, jadi airnya, medium pendispersinya, ya, itu namanya solvent atau pelarut. Dan solut adalah zat terlarut, fasa terdispersi. Ya, fasa terdispersi itu adalah zat terlarutnya disebut sebagai solut. Di sini fasa terdispersinya adalah gula. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nih, silakan kalian perhatikan perbedaannya dari 2 video ini, ya. Nah, di sini Bu Kanti mengaduk atau mencampurkan 1 sendok gula ke dalam air. Nah,
Nah, kemudian Bu Kanti menambah lagi 1 sendok gula lagi. Nah, diaduk lagi sampai merata, nanti sampai larut semua. Nah, ya, ini. Nah, dalam larutan itu dikenal larutan encer, dilute solution, ya, dan concentrated solution, yaitu larutan pekat. Jadi membuat larutan itu tidak sama. Kamu memasukkan ke dalam air itu 1 sendok gula dengan 2 sendok gula dengan 3 sendok gula itu berbeda. Ada yang namanya encer, ada yang namanya pekat, tergantung berapa banyak gula yang dilarutkan. Kalau kita mau melarutkan gula, kalau misalkan garam ya tergantung pada berapa banyak garam yang dilarutkan. Nah, itu akan mempengaruhi keenceran larutan. Nah, keenceran larutan atau kepekatan larutan ini dinamakan konsentrasi. Banyaknya zat, ya, banyaknya zat yang jumlah zat yang terlarut dalam larutan itu namanya konsentrasi. Nah, ini beda, nggak semuanya sama, tergantung jumlahnya berapa. Gitu ya, jumlahnya berapa berarti larutan itu bisa dikatakan encer atau pekat, gitu ya, paham ya? Nah, kesimpulannya, ya, larutan adalah campuran homogen 2 atau lebih zat murni yang memiliki komposisi seragam dan stabil. Yang kedua, larutan itu terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Yang ketiga, larutan itu ada yang larutan encer, ada yang larutan pekat, tergantung jumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam larutan tersebut. Nah, paham ya? Dan larutan itu masuk ke dalam sistem dispersi, gitu ya. Nah, itu tadi materi untuk larutan. Silahkan tugas yang sudah diberikan tadi itu dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 12 siang nanti. Silahkan dikerjakan, ada 2 tugas ya. Jangan sampai terlambat ya, belajar untuk disiplin. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsentrasi. Itu tadi kalian sudah mempunyai gambaran, oh ternyata ketika saya memasukkan atau mencampurkan atau melarutkan 1 sendok gula ke dalam air dengan 2 sendok gula ke dalam air, itu ternyata mempunyai konsentrasi yang berbeda. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih, saya sampaikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.